Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kita akan modifikasi sebuah Honda Brio RS yang terbaru guys. Jadi Honda Brio RS yang tipe ini, yang seri facelift ini guys, itu adalah Honda Brio yang berubah tipe RS-nya, RS yang berubah di tahun 2023 ini guys. Nah, kita akan modifikasi apa aja di Honda Brio ini guys. Itu nanti kalian bisa simak video ini guys sampai akhir. Nah, jadi kalau misal kalian tuh beli sebuah Honda Brio guys, itu hampir pasti kalian pakai mobil ini bukan buat mobil simpenan ya guys. Karena Honda Brio itu rata-rata tipikal pembelinya macam-macam. Biasanya ada yang memang dipakai untuk kerja, karena mobil ini selain durable, dia juga lumayan hemat guys. Jadi durability-nya udah proven, karena saya tuh ada bengkel kayak teman-teman saya bengkel ya, itu rata-rata Honda kan kelemahannya di kaki-kaki ya guys. Itu Honda Brio ini hampir nggak ada problem dibanding dengan Honda-Honda yang lain. Kayak misal Honda HR-V yang lama, itu dia lebih sering problem kaki-kakinya dibanding dengan Honda Jazz ini. Mungkin karena Honda Jazz ini, pertama dia lebih enteng, dan kedua bobotnya lebih enteng, dan juga roda itu lebih kecil. Jadi kayak lebih less problem ya dibanding dengan Honda-Honda yang velgnya besar. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjain di bagian coating full peredam bagian jok kulit, lalu kita pasangin armrest, kita pasangin auto retract, dan juga kita pasangin seal pad di bagian interiornya. Nah, jadi kalau kalian beli sebuah Brio seperti ini guys, lalu kalian modifikasi seperti ini, itu bisa dibilang kalian budget 200 jutaan atau Honda Brio RS kecil, tapi kalian dapat kenyamanan seperti Honda Jazz atau Honda City Hatchback guys. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelasin. Nah, lalu untuk mobil ini guys, kalau misal kalian lihat di karakter cat Honda itu guys, itu biasanya catnya itu kan ada jeruknya guys. Nah, supaya jeruknya itu lebih flat sehingga lebih kelihatan kilaunya guys, atau lebih kelihatan glossy-nya, atau kelihatan basahnya guys, itu kalian bisa lakukan aplikasi nano ceramic coating seperti di Honda Brio ini guys. Karena Brio ini tadinya memang warna orange-nya ini dia agak sedikit apa ya, kalau dilihat segini sih kinclong guys, tapi kalau kalian lihat dari seperti ini, itu glossy-nya sebenarnya kalau bisa dibilang agak kelihatan kurang. Jadi akhirnya kita udah lakukan nano ceramic coating sehingga gloss-nya itu benar-benar bisa maksimal guys. Nah, jadi di Brio ini guys juga udah dilakukan penggantian velg guys. Jadi velgnya dia menggunakan
HSR guys. Ini bannya dia menggunakan ukuran 18555 R15 guys. Jadi posisinya ini dia bannya ring 15, jadi lebih keluar. Jadi bannya kalau di Honda ciri khasnya guys, kalau misal kalian beli yang ET-nya sama, di bagian depan tuh agak keluar guys. Nah, tapi di bagian belakang itu agak masuk. Nah, biasanya Brio ini begitu kalian ganti velg atau velg JDM gitu guys, itu tampilannya langsung berubah jadi lebih kelihatan sporty. Nah, untuk bannya ini menggunakan Bridgestone Potenza guys, RE030. Jadi performanya harusnya ini udah sangat baik untuk kalian geber untuk harian ataupun di kecepatan yang lumayan tinggi, karena Bridgestone Potenza memang untuk kejar performance guys. Tapi kalau misal kalian pengen ban yang lebih silent atau misal kalian pengen yang lebih aman, sebenarnya Bridgestone itu termasuk yang sangat aman, cuma maksudnya lebih ke comfort, itu kalian bisa pilih yang kayak Bridgestone Turanza atau mungkin Dunlop LM705 atau mungkin Michelin Primacy. Itu juga bikin untuk ban-ban seperti ini guys. Itu kalian bisa pilih ban itu untuk mengejar kenyamanan atau keheningan ketika kalian jalan di jalan tol guys, atau di jalan yang jalan kurang bagus guys. Sebenarnya kalau misal kita lihat di Honda Brio yang RS yang baru guys, itu lampu depannya udah jauh lebih cakep dibanding dengan Honda Brio RS yang lama. Jadi kayak di sininya nih ada TRL-nya kalau nggak salah, dan ini LED-nya ini kalau nyala cakep sekali. Saya nyalain ya guys. Tuh kalau nyala itu dia kesannya kayak city hatchback ya guys, nggak kayak Brio lagi. Nah tapi yang disayangkan adalah di bagian stop lamp-nya guys. Ya. Nah di bagian stop lamp-nya tuh terlalu polos ya guys, jadi kayak Brio-Brio biasa gitu guys, nggak kayak Brio yang harganya 200 jutaan. Nah, supaya tampilan Brio ini jadi layak untuk dihargai 200 juta guys, ini stop lamp-nya kita ganti menggunakan stop lamp yang aftermarket, dan ini PNP ke Honda Brio yang Satya maupun RS yang bentuknya udah kayak gini ya guys, dan ini nyalanya tuh lumayan cakep. Nah, aslinya tuh udah udah di packing ya, jadi aslinya tuh polos banget, jadi kayak nggak kesan kayak 200 juta gitu ya. Cuma kalau misal kalian mungkin pakai Brio Satya, itu oke kalian pakai yang originalnya. Cuma kalau RS kayaknya kok mobil harga 200 jutaan stop lamp-nya biasa banget gitu ya guys. Nah ini kita upgrade yang looks-nya kayak Mercedes-Benz. Tuh, jadi dia ketika nyala ada runningnya kayak gini, ada welcomingnya, jadi cakep dan nggak terlalu kelihatan rame, dan ini cakep banget. Ini smoke ya guys, jadi kok dilihat sekilas itu warna kacanya sendiri dia udah smoke, dan juga ketika lampunya mati dia bener-bener all black ya guys, jadi kayak semua hitam kayak gini, jadi cakep sekali, seperti Honda-Honda yang kelasnya tinggi guys. Lalu ketika direm seperti ini ya guys, nyalanya seperti itu. Nah, nyalanya seperti ini guys, dan ketika di lampu sen, nah, nyalanya seperti itu guys. Tuh, jadi TRL-nya running, dan ketika dimundurin seperti ini guys. Nah, jadi terang ya, lebih terang dibanding dengan orinya ya guys. Nah, lalu mobil ini juga udah di full peredam guys. Jadi kalau misal kalian bandingin Honda Brio RS ini dibandingkan dengan city hatchback, itu minimal berimbang lah guys. Jadi kalian dapat budget Brio, tapi kalian dapat kenyamanannya kayak city hatchback guys. Jadi full peredam seperti ini, sampai ke bagian fender belakang, pintu depan, pintu tengah, pintu depan, fender, sampai ke mesin, sampai ke atap guys. Nah biasanya kalau udah full peredam seperti ini, dia bisa berkurang sampai 10 desibel guys. Nah sekarang kita sampai ke menu utama di mobil ini guys. Jadi ketika kalian udah peredam itu guys, sebenarnya peredam itu suatu hal yang kita bisa nikmatin
tapi itu kita nggak bisa lihat karena itu kita berhubungan dengan indera telinga kita guys. Nah jadi kalau kalian tuh memang pengen yang silent mobilnya, di dalam tenang, dengerin musik lebih oke, ngobrol lebih fokus, itu kalian bisa pasang peredam. Karena kalau mobil dipakai harian ya guys, terutama kalian di kota-kota besar kayak di Jakarta, Semarang, Surabaya kayak gitu-gitu guys, itu biasanya jalanan udah mulai padat, dan apalagi kalau kalian ngelewatin daerah yang banyak truknya guys, banyak truknya itu ketika kalian tutup kayak gini pun guys, itu suaranya masuknya lumayan kenceng gitu guys. Jadi supaya lebih silent itu kan bisa alternatif pakai peredam full seperti di Brio ini, walaupun biasanya dari kaca tetap masuk ya guys, tapi paling enggak dari bodi besi ini kita bisa redam semua sehingga di mobil jadi jauh lebih nyaman dibanding dengan Brio-Brio pada umumnya. Nah untuk segmen interior sendiri guys, ini dari segi Brio RS ini kita udah ganti jok kulitnya menggunakan microfiber Nappa guys, dengan warna coklat sadul seperti ini, karbon, dan ini ada stitching-stitchingnya, dan ini cakep banget ketika kalian duduk di dalam Brio, karena aslinya sendiri Brio itu pakai bahannya tuh kain guys ya. Jadi walaupun kalian ngambil tipe paling tinggi pun Brio-nya itu masih kain semua guys, belum ada yang kulit. Nah supaya lebih nyaman dipakai harian, itu kalian bisa ganti kulit seperti ini. Ini menggunakan stitching warna hitam, semuanya stitching warna hitam, jadi bener-bener kotoran itu ketika nempel di benang-benangnya juga nggak bakal kelihatan guys. Nah lalu kalau misal kalian naik sebuah city hatchback yang pre-facelift ya guys, itu setirnya memang udah kulit, tapi handbrake-nya sama shift knob-nya tuh belum kulit guys. Jadi kalau bisa dibilang ketika kalian udah upgrade Brio seperti ini guys, itu mobil kalian jauh lebih mewah dibanding dengan city hatchback guys, karena sini udah diganti kulit, di sini udah diganti kulit, di sini udah diganti kulit, jadi lebih jauh lebih nyaman, jauh lebih kesana mewah, jauh jadi kata-kata image Brio itu udah hilang semua ketika kalian masuk di sebuah Brio yang udah dimodifikasi full leather seperti ini. Nah untuk di bagian ininya juga udah kita pasangin armrest, karena di Brio sendiri di semua line up tipenya itu dia nggak ada armrestnya guys. Bahkan kalau kalian beli sebuah city hatchback itu dia punya konsol tengahnya ini guys, konsol tengahnya ini dia nggak bisa adjustable. Sedangkan kalau kalian udah ganti armrest custom seperti ini, kalian bisa naikin, kalian bisa turunin, itu tergantung dengan selera kalian, atau mungkin kalian bisa sesuaikan dengan tinggi badan kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi benar-benar bisa di custom naik turun tuh estimasi sekitar 7-10 cm kalian bisa naik turunin ininya. Jadi kan lumayan. Memang lebih mahal dibanding yang kayak yang udah jadi, tapi karena dia adjustable dan juga kalian bisa pakai bisa enggak, ini jadi lumayan efektif, lumayan fungsional ketika kalian pengen armrest sebuah Brio. Karena kalau misal kalian beli yang udah jadi, itu biasanya di sininya tuh agak getar-getar guys, karena dia dudukannya kan plastik ke plastik. Kalau ini dia besi ke besi, jadi firm, lebih kuat, dan dia disambung dengan baut yang besar diameternya. Jadi ketika kalian pakai ini bener-bener firm, nggak goyang-goyang, jadi rasanya itu bener-bener kayak original look dibanding dengan yang aftermarket yang pakai ini. Dan ini juga jadi kulit-kulit semua, jadi mewah banget ya guys untuk sebuah Honda Brio. Nah yang saya suka di Honda Brio ini adalah plafon ini udah hitam guys, jadi lebih kelihatan mewah di bagian plafonnya. Jadi feel-nya itu adem gitu, rasanya udah di Brio RS tuh saya paling suka ada plafonnya udah warna gelap dan hitam seperti ini guys. Nah lalu kelemahan di Honda Brio RS yang baru ini guys, walaupun dia sebenarnya udah full udah retract spion, tapi dia belum auto retract guys. Jadi ini udah kita rubah menjadi auto retract. Nah lalu head unit ini juga udah diganti menggunakan head unit Asuka guys. Nah jadi head unit ini, head unit ini layarnya lumayan gede, tapi udah diganti frame-nya juga. Dia supportnya macam-macam ya guys. Jadi udah Android, udah Apple CarPlay, Google Maps, Bluetooth. Jadi tampilannya ini lebih
dan bisa nonton Netflix ya guys. Jadi di Brio ini entertainment sistemnya udah sangat baik dibanding dengan originalnya, karena dia udah full Android dan juga kencang ya guys. Dia punya speed untuk mesinnya ini udah lumayan kencang. Karpetnya juga udah diganti menggunakan karpet mangkok yang karbon ya guys. Jadi kalian bisa lihat tuh tampilannya jadi lebih premium, mewah dan juga fungsional guys, seperti itu. Nah, lalu di baris kedua juga kulitnya udah kita ganti ya guys, menggunakan microfiber juga, serat karbon, dan motifnya sama karbon dan ada warna coklat-coklatnya seperti ini guys. Stitchingnya semua hitam supaya kalau nempel kotoran tuh nggak kelihatan. Karpetnya juga sama, udah diganti warna karbon. Dan Brio ini ketika kalian tutup itu jadi gede banget karena udah full peredam, bahkan pintu 2 lapis. Dan ketika ditutup ini feel-nya kayak lebih mahal. Nanti kita tes di depan lagi tuh guys untuk pengetesan peredamnya. Nah, jadi Brio ini ketika udah kalian lakukan aplikasi peredam, yang pertama suara-suara luar itu lebih tersaring masuk, lalu suara-suara yang di dalam itu juga nggak keluar. Jadi ketika kalian duduk di sini, kalian ngobrol tuh jauh lebih tenang, dan ketika kalian tutup bawaannya jadi lebih mewah. Nah, kayak gini, jadi lebih mewah. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya ketika sebelum dan sesudah peredam, ketika kita buka dan kita tutup. Suara di luar tuh hampir bener-bener kayak nggak ada gitu ya guys, cuma semu-semu doang. Padahal di luar itu cuma jarak paling 15 meter dari sini, dan itu jalur cepat ya guys. Jadi kecepatan mobil di depan tuh rata-rata 60-80 ya guys. Jadi walaupun di sana jalannya itu kenceng, di sini juga tetap kedap. Walaupun memang kalau misalkan ekspektasi kalian pengen sekedap, maksudnya dalam artian kalian pengen suara hilang sama sekali, itu ya nggak bisa. Tapi paling nggak suara-suara itu berkurang secara signifikan guys, seperti itu. Dan untuk Brio ini guys, itu kita jelasin di luar. Nah, jadi kalau salah satu kelemahan Honda Brio ini adalah dia retract, tapi dia belum auto guys. Jadi kalian mesti buka atau tutup secara manual. Nah, ini bisa di-upgrade dengan auto retract. Jadi kalian bisa ketika lock tutup, ketika unlock dia kebuka. Nah, jadi secara fungsional kalian pakai di jalanan kota, kalian parkir yang mepet-mepetan, itu kalian nggak perlu khawatir lagi, dan kalian nggak perlu manual pencet-pencet gitu loh. Kalian masuk tinggal jalan. Sebenarnya kan Honda kelebihannya adalah mobil yang gampang dipakai ya. Jadi kalau tinggal kalian nyalain langsung jalan gitu. Nah, kalau udah seperti ini bener-bener aura-aura Hondanya itu bener-bener kerasa banget guys. Nah, jadi kalau kalian pengen modifikasi Honda Brio seperti ini guys, itu budgetnya sekitar 20 jutaan. Ya memang kalau misal kalian bandingkan dengan Honda Brio RS kok udah tetap dimodifikasi, ya memang kita modifikasi apa yang diperluin di sebuah mobil ini, dan kita tambahin fungsionalnya guys. Jadi apa yang nggak ada, itu belum termasuk head unit guys. Kalau termasuk head unit, estimasi mungkin 30-an guys. Tapi memang modifikasi yang udah diaplikasiin di Brio ini adalah untuk menambah fungsional, menambah kemewahan guys. Jadi kalau kalian pasangin Brio seperti ini, jatuhnya malah lebih mewah dibanding dengan City Hatchback yang harganya sekarang udah 300 jutaan kayaknya ya. Tapi ya kenyamanannya lebih, interiornya lebih mewah, udah full leather, dan juga head unitnya lebih maju, lebih canggih. Dan juga untuk City Hatchback itu bisa dibilang secara interior ketika kalian masuk ya, rasanya lebih mewah lah dibanding dengan City Hatchback atau Honda Jazz guys. Nah, jadi seperti itu guys untuk konten kali ini. Kalau kalian berminat sama modifikasi seperti ini, kalian bisa hubungin Agejo Semarang atau Agejo di Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.